warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy dalam program Politiking. Saatnya ngobrol bareng politisi penting. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial nih. Di samping saya sudah ada Pak HR Bayu Syahjohan, Ketua PDIP Kabupaten Bogor. Boleh tepuk tangan dulu kali ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Gimana Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka. Oh, luar biasa semangat Pancasilanya ya guys. Pak Bayu lagi sibuk apa ini? Ya, tentunya sebagai ketua partai politik harus ada responsibility terhadap apa yang menjadi tugas daripada ketua umum kami, yaitu bagaimana cara memenangkan PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor itu. Oke, lagi jadi semangat untuk meraih suara di Kabupaten Bogor ya Pak ya. Oke, guys, jadi hari ini kita akan ngobrol, kita akan mengulik tentang gimana sih PDIP di Kabupaten Bogor, sekaligus nanti kita mau tanya-tanya gitu ya mengenai pilkada di Kabupaten Bogor. Nah, tapi itu di segmen nanti, di segmen kali ini kita akan lebih mengulas tentang bagaimana sejauh mana persiapan PDIP Kabupaten Bogor dalam menghadapi pemilu 2024, Pak. Kita nih tentunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan tugas ya di Kabupaten Bogor, dengan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bogor adalah daerah yang cukup padat penduduknya dan katanya terbesar di Indonesia. Jadi 6.200.000 orang yang kemarin hasil juga DPT yang sudah diumumkan oleh KPUD kita 3,9 juta. Jadi kabupaten kota terbesar seluruh Indonesia. Ya, kami tentunya dengan melakukan konsolidasi organisasi, yaitu yang pertama. Jadi organisasi kami sudah saat ini terus berlangsung ya, penyempurnaan, pembinaan, pembentukan konsolidasi organisasi yang menyeluruh sampai dengan tingkat RW. Oke. Kami sebutkan dengan anak ranting. Gerilingnya sampai ke tingkat RW, RW ya. Nah, ini kan kalau kita berkaca di 2019 ya, PDIP meraih 6 kursi dengan 220.000 suara ya Pak ya? 273.000 ya, 270 sekian. Nah, untuk di pemilu 2024 ini nih, targetnya PDIP yang saya dengar sih mau naik 2 kali lipat. Ini benar nggak sih Pak? Tidak ada hal yang mustahil. Jadi kita memang menargetkan 12 kursi untuk 2024 dan tentunya dengan semangat perjuangan kita berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan jadi salah satu motivasi kami untuk bisa meraih target tersebut. Kalau 12 kursi itu kan berarti satu dapil 2 kader. Nah, ini gimana cara Pak Bayu untuk mempush semua kadernya buat bergerilya memenangkan PDIP gitu? Karena kan dua kali lipat gitu loh suaranya. Sedangkan partainya juga banyak gitu sekarang kan. Saya memiliki optimistis ya. Jadi partai di tengah masyarakat sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Nah, pada semenjak saya menjadi ketua atau amanat dari ketua umum, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang terus-menerus keberpihakan terhadap masyarakat. Jadi bukan pada saat mau dekat kampanye baru melakukan kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat, akan tetapi kami melakukan semenjak 2019 yang lalu. 2019 kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang keberpihakan terhadap masyarakat, sehingga kami yakin betul dengan disiplin, kepedulian gitu kan. Lalu kita juga memiliki aset anggota DPRD Kabupaten Bogor, provinsi maupun DPR RI yang bersinergi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selayaknya dipandang baik oleh masyarakat. Nah, tadi kan semua kadernya diminta untuk turun, nggak cuma pada saat momentum pemilu. Pada perjalanannya itu ada nggak sih kader-kader yang maksudnya yang malas-malasan, yang ogah-ogahan, terus sebagai ketua PDIP Perjuangan, apa yang dilakukan gitu? Ya, kita tentunya melakukan disiplin-disiplin partai dan ada sanksi-sanksi yang sudah termaktub di dalam ADART partai kami, sehingga kita juga menegakkan itu. Nah, saya diberikan tugas sebagai ketua tentunya memonitor, mengevaluasi semua kinerja daripada struktur partai. Pergantian-pergantian apabila struktur kami yang kurang empati, kurang peduli terhadap partai juga dilakukan oleh kami. Kita juga ada wakil ketua bidang kehormatan yang terus-menerus mengkaji, mengevaluasi kinerja daripada
baik anggota legislatif, pengurus sampai dengan tingkat ke bawah. Jadi insya Allah dijamin. Nah tentunya namanya manusia diversity, ada yang patuh, ada yang betul-betul melakukan tanggung jawabnya, ada juga yang mungkin malas-malasan seperti Mbak tadi sampaikan. Ya tentunya kita itu tadi evaluasi ya, evaluasi. Tidak ada yang sempurna Mbak. Berarti di masa kepemimpinan Pak Bayu udah ada tuh yang didepak-depakin para pengurus? Kalau didepak enggak ya, kita tidak mengenal karena keputusan untuk mengeluarkan anggota partai itu kewenangan semua di DPP atau di ketua umum. Jadi kita tidak bisa memecat gitu ya. Kalau untuk memberikan sanksi sudah banyak. Bahkan anggota dewan kami pun juga yang sering terlambat rapat atau tidak ikut rapat partai itu kami berikan sanksi. Dan itu akan berdampak terhadap ya tentunya ya nomor urut ya, dan beberapa hal ya berpengaruh sekali di PDI Perjuangan. Nah Pak, boleh tahu nggak sih Pak, untuk di PDIP Perjuangan gitu ya? Bukan gimana? PDIP, mohon maaf ya, bukan PDIP Perjuangan, PDI Perjuangan. Keselip mulu ini kadang-kadang keseringannya PDIP gitu kan zaman dulu. PDI Perjuangan anaknya saya rawat ya. Sebagai ketua PDI Perjuangan gitu ya, bagaimana cara Pak Bayu untuk proses kaderisasi? Karena kan yang namanya organisasi harus selalu berputar ya, nggak organisasinya yang muda, yang naik kayak gitu. Nah untuk di PDI Perjuangan gimana untuk proses kaderisasinya Pak? Baik Mbak. Perekrutan, termasuk perekrutan ya. Kalau perekrutan anggota dan pengurus itu kan melalui jalur konsolidasi organisasi. Akan tetapi kaderisasi kita mengenal ada kaderisasi pratama, madya dan utama. Nah itu menjadi salah satu keharusan bagi seluruh Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah sampai ke DPP melakukan hal tersebut. Nah kita sudah melakukan, khususnya Kabupaten Bogor, meskipun belum menyeluruh, tapi kita sudah melakukan kaderisasi tingkat pratama, itu dilakukan 3 tahap. Ya. Dan tahap pertama itu diikuti hampir 1 minggu oleh kader. Jadi pengurus tingkat kecamatan, pengurus tingkat desa atau ranting sudah pernah melakukan yang namanya kaderisasi. Sehingga kita punya ujung-ujung tombak yang mengerti tentang partai, mengerti tentang masyarakat, mengerti tentang bagaimana kita ini berjuang untuk kepentingan masyarakat. Ada syarat khusus nggak kalau bagi mereka mungkin Brosis Metro yang di luar sana tertarik dengan PDI Perjuangan? Gimana caranya buat masuk? Harus ikut sayap partai dulu kah? Atau harus ikut kegiatannya PDI Perjuangan dulu kah? Gimana Pak? Kita punya 7 badan, ada semacam departemen, ada juga sayap yang dimiliki oleh kita, ada 3 sayap. Ada Baitul Muslimin Indonesia yang berisikan para alim ulama gitu di Kabupaten Bogor, di seluruh Indonesia pun ada. Kita juga memiliki sayap partai seperti Badan Banteng Muda Indonesia, ada Repdem gitu ya, ada Taruna Merah Putih. Mohon maaf, ada 4 sayap kami. Dan ada organ-organ lainnya. Sebenarnya tidak mutlak harus gitu ya. Kita sangat membuka diri, siapapun bisa menjadi anggota PDI Perjuangan. Nah itu akan terseleksi ya secara organisasi, akan terseleksi secara alami begitu kan. Mana orang-orang yang tentunya kepedulian partainya menonjol. Nah itu akan otomatis di lingkungan atau lingkup baik itu tingkat kecamatan, di desa atau di RW sekalipun bisa dilihat mana yang menonjol untuk kepentingan partai, sehingga dia juga bisa dipilih melalui surat mandat untuk mengikuti kaderisasi yang dibuat oleh PDI Perjuangan. Berarti kalau pengrekrutan ini per tahun kah atau sepanjang masa? Sepanjang masa nggak? Iya, kita juga kan mengisyaratkan kepada PAC gitu ya untuk meraih anggota sebanyak-banyaknya gitu. Desa pun pengurus ranting kita juga sama. Anggota anak ranting pun kita juga melakukan hal yang sama, mengarahkan mereka untuk membuat kartu tanda anggota atau sebagai simpatisan. Dan kita juga ada program yang dicanangkan oleh salah satu ketua kami, Situation Room, Bapak Prananda Prabowo. Ada media pintar, ya, MPP, yang harus diikuti oleh seluruh anggota. Di situ juga banyak aplikasi yang seluruh Indonesia yang sangat membantu pemerintah di dalam bagaimana mengembangkan perekonomian, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu wajib anggota harus masuk di MPP tadi. Nah guys, berkaitan dengan pengrekrutan ya, kita juga pengen tahu seberapa banyak sih kader milenial yang dimiliki oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor?
Kalau untuk kuantitasnya kita belum menghitung secara pasti, akan tetapi dari sisi presentasi ya, kita insya Allah dari jumlah 100% milenial katakanlah, kurang lebih sekitar 20% mungkin kita sudah raih. Ini melalui keluarganya pengurus gitu ya, yang diwajibkan oleh kita, seluruh pengurus itu mengajak serta keluarganya yang milenial begitu. Itu menjadi sudah menjadi kepastian buat kita untuk mereka ini adalah milenial yang menjadi anggota PDI Perjuangan. Oh iya, apalagi sekarang kan ada instruksi juga ya, pokoknya kalau misalkan keluarga udah PDI, anak cucunya semua harus PDI juga ya, nggak boleh ke partai lain gitu ya. Itu sepertinya sudah sejarahnya PDI Perjuangan seperti itu. Emang ada nggak yang nakal gitu, misalkan instruksinya gitu, tapi akhirnya bapaknya PDI, ibunya misalkan? Banyak. Kita juga memberikan sanksi karena sudah ada surat arahan dari DPP partai. Tidak boleh pengurus partai, keluarganya atau misalnya di dalam satu turunannya anaknya atau istrinya berbeda partai politik dukungan. Nah itu tentunya kita akan evaluasi untuk ya yang bersangkutan lebih baik mengundurkan diri dan kita bisa mencari orang lain yang lebih patuh terhadap PDI Perjuangan gitu. Biar mendarah daging gitu ya. Betul. Nah Pak, kalau misalkan untuk caleg milenial sendiri, ini untuk pemilu 2024 ya, boleh tau nggak presentasi antara caleg milenial dengan ya caleg yang lama gitu misalkan? Tadi malam itu saya oleh Mbak Cindy diberikan profil saya 30% mengangkat milenial. Kebetulan kayaknya peramal nih Mbak Cindy, karena kita sudah memang mempersiapkan 30% milenial calon anggota legislatif. 30% berarti caleg milenial. Kurang lebih ya. Nah, jadi itu setiap dapil ada. Setiap dapil ada. Itu rata-rata memang dia kader murni dari nol, atau memang kan biasanya banyak yang cabutan-cabutan gitu untuk memenuhi entah itu kuota, entah itu biar mudanya banyak deh diambil gitu. Kita menjadi anggota PDI Perjuangan sangatlah mudah, kita sangat terbuka, tetapi kalau untuk bakal calon anggota legislatif tentunya ada semacam fit and proper, ada psikotes dari kita. Kaderisasi itu tidak mudah Mbak. Di kita juga apabila menjadi calon legislatif, ketua PAC saja gitu ya, di tingkat kecamatan atau mungkin desa itu melalui fit and proper. Meskipun banyak yang berminat, kita membuka diri siapapun boleh gitu ikut PDI Perjuangan. Jadi rata-rata mereka ini meskipun ada juga yang dari, mohon maaf ya, mungkin pernah berafiliasi dengan partai lain, kita menerima. Asal yang tidak boleh itu dari PDI Perjuangan pindah partai lain, sebalik lagi ke PDI Perjuangan itu mungkin kita tidak bisa terima. Blacklist langsung ya. Tentunya itu sesuai dengan arahan DPP partai. Tapi kalau yang dari partai lain masuk ke kita, karena dia mungkin ternyata tertarik PDI Perjuangan ini partai terbesar di Indonesia, gitu kan. PDI Perjuangan ini ternyata kepedulian terhadap masyarakatnya betul-betul dengan hati nurani yang ikhlas, gitu kan. Wah, dia berminat masuk ke kita, menunjukkan kesetiaan terhadap PDI Perjuangan, kenapa tidak? Lalui dulu kaderisasi, dia bisa jadi bakal calon anggota legislatif. Meskipun tidak sepenuhnya kita mengetahui kedalaman hati mereka gitu ya. Ini kan namanya juga perjuangan. Kita berjuang untuk menghasilkan para wakil-wakil rakyat ke depan yang lebih baik di mata masyarakat, bukan di mata saya, bukan di mata pimpinan di PDI Perjuangan, tapi seluruh masyarakat menganggap bahwa bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan semuanya adalah orang-orang baik untuk masyarakat. Nah, di pemilu ini, yang caleg ini banyak juga yang dari partai lain yang akhirnya berlabuh ke PDI Perjuangan. 1, 2, 3, ada 5 kurang lebih. Ada 5, dengan dari partai berbeda mungkin ya? Iya, partai berbeda. Itu kalau kayak gitu tuh, yang menjadi alasan PDI Perjuangan, maksudnya ada ini yang nggak ditanya kenapa mau masuk PDI Perjuangan, kayak gitu dong. Secara begitu udah pasti ya? Sudah pasti kita tanya, alasannya apa? Rata-rata mereka pindah itu kenapa sih Pak? Saya nggak tahu persis ya, tapi menurut hemat kami setelah kita mendengarkan masukan-masukan dari mereka, ketidakpuasan atau mungkin platformnya atau mungkin dari visi misinya juga tidak sesuai dengan hati nurani mereka, kan bisa saja. Tapi yang jelas kalau semua partai politik saya rasa semua visi misinya baik semua untuk kepentingan rakyat. Oke. Nah, balik lagi ke pencalonan legislatif ya Pak ya. Seleksinya itu untuk jadi caleg PDI Perjuangan itu ketat nggak sih? Maksudnya mungkin boleh flashback ya, kan sekarang sudah didaftarkan ke KPU ya untuk bacalegnya. Dari berapa yang melamar gitu atau gimana prosesnya itu, bagaimana untuk yang pencalonan bacaleg ini?
Jadi gini, Mbak, prosesnya sangat panjang sekali. Jadi kalau orang belum mempersiapkan, kita sudah mempersiapkan. Kita ini diarahkan oleh DPP partai, bayangkan Mbak ya, 200% daripada jumlah kursi. Itu wajib. Setelah itu diseleksi melalui proses penjaringan ya. Penjaringan lalu penyaringan. Itu menjadi 150%. Udah gitu dikaji lagi, di berkasnya diperiksa satu persatu lagi dan sebagainya, itu 120%. Baru kemarin DCS kita sampaikan 100%. Nah kita nggak tahu nih apakah ini bisa lolos semua, tergantung daripada verifikasi KPUD gitu kan. Tapi yang jelas itu yang kita lakukan, dan setelah kami kaji dan sebagainya, meskipun DPRD di Kabupaten Bogor adalah kewenangan dari DPC partai, dalam hal ini ketua partai, tetap itu dilakukan seleksi lagi di tingkat provinsi. Itu diperiksa berkas satu-satu. Bahkan kami juga, misalnya namanya manusia ada kelalaian ya Mbak ya. Saya di depan KSB-nya DPD di Jawa Barat, dia periksa satu-satu juga sama. Saya pikir nggak diperiksa lagi nih, dia percaya sama saya, itu formalitas. Ternyata satu-satu, dan itu ketemu, yang namanya manusia kan ada salah. Ini salah. Kenapa kamu ini meloloskan ini misalnya gitu kan? Kenapa kamu ini? Kok ini salah katanya? Yang dia masukkan dari data-datanya ini nggak mungkin seperti ini, nggak mungkin seperti ini. Jadi mereka juga cukup jeli. Setelah itu, Mbak, itu disaring lagi oleh DPP partai yang ditugaskan. Jadi bayangkan saya berhadapan dengan 5 orang DPP yang ditugaskan di Jawa Barat. Mohon maaf, 4 ya, 4. Setelah 4 orang itu pimpinan kami, bayangkan sekelas Pak Ahmad Basarah gitu kan. Dia wakil ketua MPR ya. Itu juga menyeleksi kami. Menyeleksi data-data yang kita siapkan, masukkan. Setelah itu turun tangan, di mana dipanggil lagi ke DPP partai kita. Dipanggilnya oleh siapa? Oleh Pak Sekjen. Jadi mana yang ditugaskan, ada 4 orang, ada sekelas Pak Ahmad Basarah, ada Syukur Nababan, ada Bu Yanti, ada Bu Dr. Ripka Ciptaning. 4 orang itu seleksi, mungkin pengen ada kepastian dan sebagainya, dihadapkan dengan Pak Sekjen langsung ditanya satu-satu. Termasuk saya ditanya, kamu yakin targetnya berapa? Ini siapa? Ini siapa? Sampai ditanya satu-satu. Ini luar biasa di PD Perjuangan. Sepertinya mudah, tapi kita pengen ya, dan saya sangat kagum ya. Kagum dengan apa yang dilakukan oleh DPP partai, oleh DPD partai saya, betul-betul mengarahkan bahwa PD Perjuangan harus mendapatkan orang yang amal ibadahnya juga betul-betul untuk rakyat nanti ke depan setelah dia terpilih menjadi wakil rakyat, karena itu memang target kami. Berarti dari mulai seleksi juga udah mengangkat perjuangannya orang itu sendiri ya. Betul. Nah nih Pak, menarik. Untuk yang target kan biasanya itu pencalonan pileg gitu dari berbagai latar belakang ya, latar belakang sosial. Ada yang unik-unik tuh, misalkan ada yang jadi satpam lah. Padahal waktu pas dulu itu ada yang kalau nggak salah tahun lalu ya di kota itu kalau nggak salah ada yang dari satpam. Tukang soto lah apa. Ya berbagai latar belakang. Di PDI Perjuangan gimana Kabupaten Bogor untuk pemilu 2024 ini? Begini Mbak. Jadi awal penyaringan itu kami tidak membatasi, mau dia tukang sampah sekalipun, kalau dia punya moral yang baik, gitu ya, punya atensi terhadap masyarakatnya yang baik, kita tidak jadi masalah. Sekarang kalau kita melihat PD Perjuangan, bacaleknya di Kabupaten Bogor siapa saja? Tadi saya sampaikan bahwa milenial, lalu latar belakang mereka adalah agamis, ya. Latar belakang mereka ada pengusaha, ada, gitu kan. Latar belakang yang lain pun hampir semua elemen masyarakat kita terima, bahkan kiai pun ada, yang punya pondok pesantren pun ada. Gitu. Jadi saya rasa apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa semua harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan kegotong royongannya, kami sudah insya Allah memiliki itu. Tergantung yang terpilih. Gitu. Nah, di Kabupaten Bogor nih, ada dapil yang jadi sasaran utama nggak untuk suara PDI Perjuangan? Target kami adalah semua dapil. Semua dapil kita mengajak serta masyarakat untuk ayo kita memilih dengan hati nurani, karena kita melihat begini kecenderungan. Kabupaten Bogor ini terkenal dengan pragmatis, ya, dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan sumber daya manusia yang cukup. Menurut kami kurang gitu ya. Kenapa? Karena rata-rata IPM kita, kalau ada angka harapan sekolah kita hanya 7,2 per tahun, atau bisa dikatakan rata-rata kita tamat SD. Nah, ini juga tercermin dengan pemilihan kepala desa yang syarat dengan yang namanya money politik.
ya di Kabupaten Bogor. Jadi katakanlah 5 calon ini oknum ya, oknum. 5 calon kepala desa, siapa yang ngasih uang paling banyak itu yang menang. Nah di Kabupaten Bogor kecenderungan seperti itu. Nah saya beberapa kali adanya audiens dari Bawaslu, ada audiens juga dari KPUD, menyampaikan bahwa kita harus bisa mensosialisasikan money politik itu sangat tidak baik bagi masyarakat. Meskipun ada oknum-oknum semua partai melakukan itu gitu kan, dan saya melihat hampir semua partai politik ada oknum yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, dan itu tentunya harapan kita semua elemen masyarakat, elemen pemerintah, baik partai politik sekalipun juga menghimbau masyarakat untuk lebih berpikir dewasa tentang berpolitik, karena apa yang kita pilih, kalau kita salah memilih pemimpin dosa buat kita semua, anak cucu kita ke depan. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang benar, insya Allah ibadah, dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua dan termasuk anak cucu kita. Oke. Nah, tadi kan Pak Bayu sempat nyinggung bahwa tahapan untuk penyeleksian kaderisasi sampai dengan pemilihan bacalek itu kan panjang. Yeah. Nah, biasanya setahun lebih. Nah, itu ada biasanya ada terjadi konflik internal gitu Pak dalam penentuan bacalek ini akhirnya yang diputuskan untuk didaftarkan gitu. Dari sekian banyak orang yang mau masuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini apa yang dilakukan atau bagaimana PDI Perjuangan menyikapi mengatasi inilah gitu ya. Mbak, yang pertama saya sampaikan bahwa saya dituntut untuk tidak diktator. Ya, Ketua PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor tidak melakukan hal-hal yang insya Allah tidak terpuji. Yang kedua, kita menghadapi hal-hal tersebut, gitu kan. Ketidakpuasan dari para bakal calon anggota legislatif hampir semua dapil, kan? Hampir semua dapil, dan itu menurut saya manusiawi sekali. Tapi kita berikan penjelasan-penjelasan. Nah saat ini mereka banyak bertanya tentang nomor urut, ya nomor urut saya berapa, nomor urut saya berapa, wah itu terjadi clash. Nah saya sangat terbuka pada saat menentukan. Kalau kita melihat ada kewenangan ketua di situ, ada ketua sekretaris yang menandatangani DCS, ya untuk penentuan nomor urut dan sebagainya. Kalau saya lihat kabupaten kota lain, saya nggak tahu melihat PDI Perjuangan atau tidak, betul-betul peranan ketua dan sekretaris itu yang menentukan, memastikan tanpa langsung gitu ya, pihak manapun juga dia menentukan si ini yang nomor 1, ini nomor 2. Kalau saya enggak, saya sebagai ketua yang kolektif kolegial, ketua DPC mengajak serta seluruh pengurus DPC untuk mengkaji bersama. Semua dapil, tentunya pengurus-pengurus Kabupaten Bogor kami di PDI Perjuangan itu semua dapilnya ada, dan hampir semuanya nyalek semua. Dan saya berikan kebebasan untuk bermusyawarah dulu mana yang paling tepat. Jangan sampai keluar aturan gitu. Aturan yang ditentukan oleh DPP partai harus A, B, C dan sebagainya. Mengakomodir A, B, C dan sebagainya. Bahkan nomor urut 1 atau 2 tidak dikuasai oleh DPC partai. Seharusnya memang DPC partai yang punya kewenangan penuh. Kalau ketua sekretaris sudah pasti, bendahara pasti nomor 1. Tapi yang lain ada saya berikan kewenangan. Lo incumbent, nggak bagus kerjanya, lo saya taruh di bawah. Lo bagus kinerja, lo tetap di atas, tapi lo kompromi dengan teman yang di Dewan Pimpinan Cabang, mana yang terbaik, mau nomor 1, nomor 2, mereka kompromi semua, bermusyawarah, sehingga keributan kecenderungannya tidak ada. Gitu. Yang ribut itu mungkin bakal calon anggota legislatif yang di luar daripada Dewan Pimpinan Cabang, ada juga. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita kan merahasiakan ya nomor urut dengan DCS, biarlah KPUD yang mengumumkan nomor urut. Tapi rupanya mereka udah tahu. Bocor. Jadi bocornya itu saya juga aneh. Kemarin saya nanya ketua KPUD, Bu, ya kenapa setelah itu kita mendaftarkan batas akhir tanggal 14 kemarin, tanggal 15 sudah beredar ke seluruh partai politik, semua nama-nama persis dari seluruh partai politik. Bahkan saya juga dapat teman-teman saya di bawah pun yang bukan nyalek dan sebagainya punya juga, itu tersebar luas dan itu semua tepat nomor urutnya. Ini saya rasa tidak fair yang dilakukan oleh oknum. Ini kami sangat menyayangkan. Tapi alhamdulillah kita melihat di Kabupaten Bogor untuk khususnya PDI Perjuangan tidak ada yang ribut lah ya. Dengan keputusan tidak akan ada yang terpuaskan kecuali nomor urut 1 lah, itu 1, 2. Tapi kalau yang namanya yang di bawah-bawah, apalagi mereka pada khawatir dengan tertutup begitu, waduh, langsung. Iya, itu juga udah khawatir ya kalau misalkan tiba-tiba jadi tertutup. Dan
partai PDI Perjuangan kan mendukung untuk dilakukan secara tertutup ya. Ya, jadi begini, saya sebagai ketua partai tentunya mengikuti apa yang menjadi arahan daripada DPP partai. DPP partai mengusulkan untuk yang tertutup. Kalau kami di Kabupaten Bogor siap dengan keputusan MK apapun juga, baik tertutup maupun terbuka, dan kita harus bisa menerima keputusan keputusan produk hukum gitu ya, produk hukumnya nanti keluarnya pada tertutup ya kita terima, terbuka terima. Hanya dasar-dasar pertimbangan biar masyarakat juga paham. Kenapa PDI Perjuangan menganggap bahwa tertutup adalah jalan terbaiknya, karena kita memotret 3 periode pemilu. Yang pertama kan tertutup dulu ya. Kita melihat potret bahwa terkadang kita menempatkan kader-kader. Ada berbagai partai politik di Indonesia menempatkan kader terbaik di atas, ada yang tidak masuk, tidak terpilih. Karena apa? Dia bisa taruh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 7 duitnya banyak, dia yang menang. Sedangkan kader yang di atas tuh mungkin ketua partai, pimpinan partai, atau incumbent yang memang dia apa adanya gitu kan memilih. Nah, kelemahannya daripada terbuka, kuat-kuatan duit terkadang karena melihat masyarakat yang pragmatis, dan itu rawan terjadi khususnya di Kabupaten Bogor. Jadi mungkin partai kami memandang bahwa untuk mengurangi daripada subjektivitas gitu ya di dalam memilih wakil-wakil rakyat, itu dilakukan secara tertutup. Dan kita memandang bahwa PDI Perjuangan, kalau saya ketua partai enak banget ya, nomor 1 kalau tertutup ya, kalau kursinya terpenuhi pasti terpilih gitu kan. Tapi kalau kursinya tidak terpilih kan enggak juga, Mbak. Iya. Tergantung perolehan suara ini ya. Perolehan suara perdapilnya, suara partainya dulu itu. Bilangan bagi pemilih, kursi partainya terpenuhi baru orang. Berarti PDI Perjuangan juga sudah antisipasi dalam penetapan nomor urut, udah ancang-ancang juga ya. Kalau nanti misalkan tertutup, berarti kader-kader di nomor urut teratas memang kader-kader yang potensial lah untuk bisa pantas menjadi seorang caleg begitu. Tidak sepenuhnya terakomodir itu tadi, kesempurnaan. Karena begini, pada saat kita melakukan musyawarah, meskipun dalam hati saya baikan itu, bagusan itu kalau jadi anggota dewan misalnya gitu ya, tapi ternyata karena musyawarah dia tergeser ke bawah. Dia mengalah kepada orang yang sebenarnya potensinya lebih bagus yang mengalah tadi. Bayangkan tuh, itu kesulitannya ketua partai di situ. Ada aja seperti itu. Tapi benar nggak sih kalau menurut Pak Bayu ya, bahwa pemilu secara tertutup itu bisa menekan kos politik? Relate nggak sih, benar nggak sih? Kalau tertutup, ya udah pasti. Kos politik itu akan beredar luar biasa manakala kita terbuka gitu ya. Kalau kita terbuka, itu tadi saya bilang, karena melihat orang itu kan banyak sekali kejadian sampai orang gila gitu kan ya. Ada tembok sendiri, anggap saya anggota dewan, berkaca pakai baju kan, tengah jalan-jalan, soalnya dia jadi anggota dewan karena depresi, bukan stres lagi, depresi yang mengarah ke gila gitu ya. Akibat daripada dia terkadang ketidakmampuan, sampai dengan dia pinjam uang melihat temannya sendiri mengeluarkan kocek untuk membeli suara, terus dia mengeluarkan dengan uang jumlah yang besar hasil pinjaman kah atau jual tanah, jual rumah dan sebagainya, tapi tidak terpilih. Nah, itu satu gambaran bahwa kos politik sangat besar apabila terbuka, sangat besar. Tertutup terbuka kan? Iya, terbuka. Jadi dengan kita alat peraga saja sudah mahal, apalagi dengan wah ini harus nyawer nih. Teman saya nyawer 50.000, saya harus 75 misalnya. Itu sangat baik, sangat buruk sekali menurut saya. Nah, masih berkaitan dengan pileg, biasanya dalam penetapan caleg terpilih gitu ya, itu kan juga sangat rentan tuh dengan kembali ke konflik internal, apalagi mungkinnya kalau misalkan ketika dikembalikan ke nomor urut begitu, tiba-tiba si A suaranya mungkin banyak, kemudian tapi dia tidak berada dalam nomor urut teratas gitu. Nah, PDI Perjuangan bagaimana selama ini sejauh pengalaman pemilu gitu ya mengatasi konflik internal dalam penetapan caleg terpilih? Periode yang lalu kita ada 2 dapil yang suaranya terpaut 22 suara saja. Yang satunya 33 suara. Dapil 1 dengan dapil 2. Dapil 1 incumbent, Mbak.
dapil 2, dua-duanya baru gitu kan. Nah kita serahkan yang pertama kepada mahkamahnya partai. Nah di situ juga ada persidangan-persidangan dan sebagainya, dicarikan jalan perdamaian gitu kan ya. Sepenuhnya kita berikan, tapi mahkamah partai itu hanya sebagai jembatan musyawarah. Yang memutuskan itu tetap KPUD. Jadi kemarin itu hasil KPUD menetapkan A, B, C itu memang harus dengan pembuktian gitu. Pembukaan kembali kotak suara, meyakinkan sekali apabila ada sengketa-sengketa kecurangannya di mana. Nah ini begini, saya juga pengen menghimbau kepada penyelenggara pemilu, baik KPUD ke depan, karena nanti kan ada pemilihan yang baru, lalu penyelenggara Bawaslu yang ada di Kabupaten Bogor sampai dengan ke tingkat bawah, berlakulah seadil-adilnya. Ya terkadang kita menemui, ya saya pernah menyampaikan beberapa kali depan PLT Bupati, depan tokoh-tokoh politik di Kabupaten Bogor. Yang pernah saya alami gitu kan. Waktu itu saya pernah mencalonkan wakil kepala daerah di Kabupaten Bogor. Di mata saya ada oknum kepala desa membagi-bagikan uang untuk mencoblos atau memilih salah satu kandidat kepala daerah. Itu di situ ada panwascamnya, ada petugas-petugas pemerintah di situ, ada polisinya, oknum penyelenggara ada komplit semua, dan dia nggak tahu kalau saya calon. Saya lihat, Pak, itu tolong Pak bantu, di situ ada yang bagi-bagi uang tuh depan itu untuk memilih salah satu calon. Biarin aja, ada semua juga butuh duit. Ngomongnya begitu penyelenggara, dan dia nggak tahu saya calon. Ya Allah, ini kan sangat miris bagi saya untuk di Kabupaten Bogor. Saya harapkan betul-betul objektif lah, kita mencari pemimpin. Semua calon-calon ini pasti melalui kajian-kajian yang selektif ya, baik partai PD Perjuangan maupun partai-partai yang lainnya, untuk memilih kader-kadernya, ditempatkan di legislatif sebagai wakil rakyat atau mungkin nanti di kepala daerah, orang-orang yang terbaik yang betul-betul bisa merubah konstelasi ekonomi, konstelasi politik, konstelasi kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Bogor dan mungkin ya sekitarnya. Sepragmatis itu ya untuk Kabupaten Bogor, yang berduit dia yang peluang terpilihnya. Oke, itu tadi kita ngobrol soal pileg, dan nanti kita mau tanya-tanya tentang langkah politis apa yang akan diambil seorang Bayu Sahjohan dalam pemilu 2024. Nantikan di segmen berikutnya. Nah, kembali di program Politiking, saatnya kita bakal mengulik nih mengenai langkah politis seperti apa yang akan diambil oleh sosok Bayu Sahjohan. Dengar-dengar nih kemarin nama Bayu Sahjohan itu masuk dalam 5 nama terkuat untuk menjadi calon Bupati Bogor. Ada Iwan Setiawan, ada Ade Ruhandi, ada Eli Yasin, ada Rudi Susmanto, dan ada juga nama Pak Bayu Sahjohan. Gimana nih Pak? Namanya masuk dalam 5 daftar kuat nih. Kira-kira bakal maju lagi nggak di Pilgub Kabupaten Bogor? Saya baru dengar dari Mbak Cindy nih. Masuk 5 besar. Ya, artinya kalau saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas atensi masyarakat yang melirik atau melihat bahwa saya masih layak dikategorikan calon kepala daerah. Itu ya, ucapan terima kasih. Yang kedua, tentunya kami atau saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang belum fokus ke situ. Jadi fokusnya kepada pemilihan legislatif dan pilpres. Saya harus menangin Pak Ganjar. Berat sekali Kabupaten Bogor, Mbak. Ya, di sini ada rumahnya ketua umum partai, ada 2 ketua umum partai yang ada di sini yang besar-besar. Ada kekuatan para habaib di sini yang berbeda mungkin dengan kita gitu kan. Jadi sangat pertempurannya sangat besar sekali di Kabupaten Bogor. Jadi saya harus fokus di situ. Nah, kalau untuk kecenderungan saya atau tidak, semua keputusan ada di DPP partai. Semua di tangan Ibu Ketua Umum. Bahkan saya sebagai ketua saja, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, itu harus berbagai macam tahapan, dan yang memilih langsung adalah Ketua Umum kami. Untuk khusus kota-kota besar dan mungkin keseluruhan Ketua DPC ya. Jadi tanggung jawabnya cukup besar, Mbak. Apalagi saya kalau berbicara untuk kepala daerah, saya punya pengalaman pahit periode yang lalu ya. Memang itu kegagalan yang tertunda ya. Keberhasilan yang tertunda, mohon maaf. Ya mudah-mudahan kalau seandainya saya dipercaya kembali, amanah itu tentunya harus
saya jalankan karena memang prioritas, ya. Prioritas utama untuk calon kepala daerah untuk di PD Perjuangan, kader terbaiknya adalah ketua partainya. Akan tapi saya entah maju atau tidak kembali kepada Bu Ketua Umum. Hasil daripada pemilu saya dan Pilpres membanggakan atau tidak kan begitu ya. Itu jadi rapornya ya nanti. Raport merah atau setengah biru apa biru atau hitam gitu kan. Nah, itu tergantung daripada Pilpres dan Pileg. Tapi dari hati terdalam, udah kayak lagu. Dari hati terdalamnya Pak Bayu untuk posisi kepala daerah itu bagaimana? Masih ada keinginan nggak untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Bogor dan mungkin membawa Kabupaten Bogor ini menjadi lebih maju sesuai. Mbak, pada saat 2017 saya pensiun dini ya dari pekerjaan tetap saya yang saya rasa menggiurkan kalau orang tahu dari sisi salary-nya. Saya pensiun dini untuk menghadapi pilkada di Kabupaten Bogor di 2018-nya hanya untuk pengabdian terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi ada PR saya yang dikampanyekan. Setiap kampanye saya selalu mencanangkan 3 hal pokok ya, di Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah tidak ada usia sekolah yang tidak sekolah. Yang pertama itu berarti kan pendidikan kita harus baik. Tidak ada pengangguran di Kabupaten Bogor, berarti semua tidak boleh ada pengangguran di Kabupaten Bogor yang katanya jumlahnya luar biasa. Di Kabupaten Bogor ini pengangguran 1 juta lebih. Silahkan dilihat datanya di BPS. Yang ketiga adalah tidak ada infrastruktur yang rusak di Kabupaten Bogor. Artinya semua jalan di Kabupaten Bogor semuanya harus layak, harus baik, harus terhot mix semua. Itu saya dari dulu sampai dengan saat ini cita-citanya itu. Jadi kalau saya ini dalam hati benak saya ya, saya ada motivasi untuk menjadi kepala daerah, jadi bupati akan, tapi ya masyarakat tentunya saya ingin mengajak serta bahwa ada niatan baik yang berupa pengabdian dari saya secara pribadi dan kepartaian untuk membangun masyarakatnya lebih baik lagi. Kita melihat Kabupaten Bogor ini saat ini sangat terpuruk. Saya juga pada saat diundang oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Bogor dari insan pers dan sebagainya selalu menyoroti tentang rusaknya mekanisme proses terhadap masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, saya melihat infrastruktur di Kabupaten Bogor boleh dicek, tapi kenapa ini selalu gagal daripada sorotan evaluasi atau monitoring masyarakat, dan kita semua tentunya harus punya tanggung jawab di situ. Jalan di Kabupaten Bogor lifetime-nya. Kalau kita lihat di Jawa Tengah ada yang lain, mulus, itu ya, mungkin mulus udah begitu. Bener, setuju. 5 tahun, 10 tahun baru maintenance. Kabupaten Bogor baru 3 bulan, 6 bulan udah rusak lagi. Padahal ada kewajiban si kontraktornya memperbaiki ya selama 6 bulan itu. Tapi setelah 6 bulan dia perbaiki lagi, dia pergi sudah tidak tanggung jawabnya lagi, rusak lagi tuh jalan. Itu terjadi di Kabupaten Bogor di mana-mana. Satu, ya Mbak. Saya sangat sedih sekali dan mendapatkan laporan sering. Tapi manakala saya kepada oknum pejabat Pemda di Kabupaten Bogor yang harusnya melayani masyarakat dengan baik, sulitnya minta ampun untuk dihubungi. Itu PR yang luar biasa. Kalau saya jadi kepala daerah, tidak boleh ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pejabat-pejabat di Kabupaten Bogor yang tidak melayani masyarakat atau sulit dihubungi oleh masyarakat. Dan ini pernah saya sampaikan pada ulang tahun pers ya, PWI dan lain sebagainya di depan PLT dan tokoh-tokoh politik. Kalau saya misalnya terpilih jadi kepala daerah, misalnya jadi bupati, nggak boleh lagi tuh ada orang yang sulit dihubungi. Karena saya mengalami pahitnya. Waktu saya jadi anggota dewan, saya pernah 10 tahun jadi anggota dewan. Sangat mudah dicari saya sama kepala dinas. Setelah jadi anggota dewan lagi, saya ada kepentingan masyarakat yang harus saya bawa, kepentingan masyarakat umum, ada dibilang nggak ada, Mbak. Itu di Kabupaten Bogor, dan itu masih sampai sekarang. Masih, bahkan dilindungi. Kalau misalnya jalannya ada yang membangun jalannya rusak dan sebagainya, kita bikin laporan, ada yang diperbaiki, ada yang tidak diperbaiki. Begitu kita nanyakan sama orangnya, sulit, udah ke beberapa tangga di bawah gitu kan, dibela si pengusaha yang nakal itu tadi. Nah, itulah kesedihan bagi
saya secara pribadi dan kepartaian yang harus berpihak terhadap rakyat, ternyata pejabatnya tidak berpihak terhadap rakyat. Oknum ya, oknum. Nah, pada saat saya menjadi anggota legislatif 10 tahun ada perbaikan-perbaikan. Setelah saya jadi anggota dewan lagi hancur lagi. Aneh gitu ya, bukan saya membanggakan diri sendiri, akan tapi ya memang itu PR bersama, bukan Bayu saja, tapi PR semuanya. Pejabat di pemerintah daerah untuk betul-betul, ayolah, hidup cuma sementara, kita harus bisa berbuat banyak, ibadah sama masyarakat begitu. Tapi kan ini kebanyakan luas wilayah Kabupaten Bogor yang dari ujung kulon sampai ujung kidul itu kan biasa dijadikan alasan bahwa terlalu luas areanya sehingga pengawasannya pun tidak terkontrol. Itu juga yang suka dikatakan oleh anggota DPRD untuk masalah kontrol sosial itu memang kita terbatas, SDM terbatas. Biasanya sih seperti itu para pejabat itu beralasan. Menurut Pak Bayu bagaimana? Kalau SDM terbatas, penuhilah SDM. Kan gampang, simple. Kalau itu belum baik, jadilah baik gitu kan. Jadi kan baik. Kalau itu mungkin kesalahan, jadi kan tidak jadi kesalahan yang fatal. Gampang kalau menurut saya. Jujur, kalau punya motivasi dan niat baik, nggak ada yang sulit. Tinggal mau apa enggak gitu. Mau apa enggak gitu. Itu kan, betul. Oke. Nah, di sini kan luar biasa. Ya saya nggak tahu lah ya. Dari tahun ke tahun saya melihat daripada kualitas pembangunan. Saya malu melihatnya. Contoh dengan biaya cukup mahal meskipun itu BUMD, bikin hotel di Cipinang, hotel apa tuh namanya, pariwisata tuh, gitu lihat kayak bangunan apartemen yang rusun. Coba aja lihat catnya apa saja udah meletek semua. Bikin kantor tuh olahraga dengan biaya yang cukup mahal, kita bikin Stadion Pakansari yang ini cukup internasional. Kita melihat pagarnya setahun udah pada karatan semua. Bikin bangun kantor di Spora, sebelahnya Laga Satria dan sebagainya. Jelek semua tuh bangunan. Dicat lagi tiap tahun ini rusak lagi. Kenapa sih nggak langsung beli cat yang misalnya contoh yang betul-betul kuat, apalah, tahan hujan, tahan air, tahan coretan begitu, yang gampang dielap, yang mahal dikit. Padahal mungkin harga yang dibelinya harga yang mahal, tapi kualitasnya rendah. Itu Mbak. Jadi kalau ngomong begini saya gemes agak ya, sedikit naik gitu kan. Karena saya pengen rapi Kabupaten Bogor gitu. Iya, karena memang kalau dibandingkan dengan wilayah lain, bukan membanding-bandingin ya, beda sekali masalah jalan aja, walaupun cuma jalan ya, tapi itu dampaknya luar biasa ya Pak ya. Makanya Pak Jokowi juga sampai gemes, sampai gelontorin duit sekian triliun kalau nggak salah ya, untuk yang daerah-daerah biar jalannya pada mulus gitu ya. Kasusnya yang Lampung kemarin kan kayak gitu ya. Tuh. Jalannya di coba datang ke Kabupaten Bogor, Pak Jokowi kan di Kabupaten Bogor. Suruh ke Kabupaten Bogor aja apa? Kalau kita lihat-lihat semua, hancur semua lah. Oke, nah nih Pak, kan kalau di pusat, kembali ya ke persiapan pilkada. Di pusat itu PDI Perjuangan mesra banget ya sama P3. Untuk di Kabupaten Bogor itu bakal bernular nggak sih kemesraan itu untuk mungkin di pilkada akhirnya jalan bareng yuk gitu misalkan. Gimana Pak Bayu melihatnya? Kita belum ke sana sih Mbak ya. Kita belum ke sana, tapi PDI Perjuangan sangat membuka diri ya. Bekerja sama, karena istilah dari Bu Mega bukan koalisi, bekerja sama dengan partai manapun kita insya Allah siap. Tapi ya sama-sama satu vision lah gitu kan, bahwa kita pengen bangun Kabupaten Bogor bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang gitu ya. Bukan hanya kepentingan perorangan, tapi untuk kepentingan umum yang objektif. Nah ini kan arahannya dari Bu Mega kan untuk memenangkan Pak Ganjar ya. Minimal di Kabupaten Bogor itu 30% suara di Kabupaten Bogor. Ini dari pertama saya pengen tahu respon dari kader sendiri untuk nama Ganjar seperti apa begitu nama itu diumumkan, dan yang kedua pengennya kader untuk cawapresnya kayak gimana gitu. Pasti kan setiap daerah itu punya keinginan pengennya cawapresnya Ganjar si A, si B, si C gitu. Kalau di Kabupaten Bogor kondisinya gimana? Pertama untuk penentuan pada saat Ibu Ketua Umum menyampaikan bahwa diputuskan Saudara Ganjar Pranowo, seluruh kader kita menyambut baik. Tidak ada satupun yang menentang itu. Bahkan saya tanya beberapa rekan-rekan di Jawa Barat, atau saya lihat postingan di Instagram atau media-media sosial lainnya, seluruh Indonesia menyambut baik. Kalau sebelumnya ada perbedaan-perbedaan, oh saya ke Mbak Puan, saya ke ini, saya ke A, B, C dan sebagainya. Karena kader PDI Perjuangan bukan hanya Pak Ganjar Pranowo,
Menteri kita banyak, Pramono Anung, ada Bu Risma, ada Ahmad Basara, banyak sekali, ada Pak Jarod Saiful Hidayat. Itu banyak sekali orang-orang yang kita lihat bahwa mampu menjadi kepala negara. Nah, awalnya ada perbedaan-perbedaan pendapat, tapi setelah Ibu Ketua Umum menyampaikan memutuskan saudara Ganjar, itu semuanya manut semua, fatsun semua, dan semuanya menyambut gembira. Yang tadinya misalnya katakanlah saya nggak suka sama Ganjar misalnya gitu ya, begitu Ibu Ketua Umum bilang Pak Ganjar, langsung langsung bukan dia lagi, dia langsung bikin posko Ganjar gitu kan. Langsung bikin posko Ganjar dan tentunya mempersiapkan untuk pemenangan Ganjar. Iya, karena kan sebelum ada keputusan nama itu kan kayak terbagi tuh antara kubu Puan dengan kubu Pak Ganjar ya. Tapi sebenarnya enggak, itu kan persepsi masyarakat saja. Ini orangnya Puan, ini orangnya Ganjar, nggak ada. Di kita tuh nggak ada sebenarnya. Hanya mungkin, mohon maaf ya, media yang besar kompor ya. Ada yang mengompori lah. Kalau untuk sosok cawapres, ini kan hari ini udah rame tuh, ada 6, ada 10, ada 6 mengerucut 6 ya. Ya itu yang kata Mbak Puan sebagai ketua tim sukses pemenangan Pak Ganjar. Kata Mbak Puan itu calonnya ada Mahfud MD, ada Erick Thohir, ada AHY sekalipun, ada Pak Prabowo Subianto sekalipun gitu kan. Ada beberapa nama-nama yang disampaikan itu. Jadi siapapun cawapresnya kita yang penting menang gitu. Iya, yang penting menang, dan apa yang menjadi cita-cita yang berkelanjutan atau sustainable dari Pak Jokowi itu bisa terwujud. IKN-nya dengan terus infrastruktur yang menyeluruh di Indonesia, pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan di Indonesia itu bisa terwujud. Karena PD Perjuangan punya komitmen itu. Oke. Nah, ini untuk persiapan untuk kemenangan Pilpres sendiri di Kabupaten Bogor gimana Pak? Apa yang disiapkan oleh PDI Perjuangan untuk Pilpres ini? Apa maksudnya semua wilayah itu sudah punya poskonya masing-masing begitu atau gimana? Otomatis Mbak, kita kan punya sekretariat tingkat kecamatan. Lalu para bakal calon anggota legislatif, dan kita juga punya struktur-struktur partai di bawah. Kita sudah melakukan sosialisasi tentang Pak Ganjar, calon presiden kita, dan itu tentunya juga diikuti oleh spanduk poster atau mungkin media-media sosial yang lainnya yang mewajibkan kita semua memasukkan foto atau mengenalkan Ganjar kepada masyarakat luas. Nah, berkaitan dengan kayak itu ya, sosialisasi nama Ganjar, itu kan biasanya yang namanya pemenangan itu kan ada simpatisan, ada kader gitu ya Pak ya. Simpatisan kan dia nggak harus gabung dengan partai. Ya, nah, dan itu kan biasanya sulit dikontrol ya, karena dia senang dengan Pak Ganjar, misalkan saking senangnya, bahkan sering terjadi misalkan melakukan hal-hal tidak terduga hanya karena ingin memenangkan Ganjar. Ini simpatisan ya Pak ya. Bagaimana PDI Perjuangan Kabupaten Bogor untuk bisa menekan kampanye-kampanye yang misalkan kampanye hitam ya bahasanya, the campaign menjelek-jelekan pasangan lain misalkan hanya untuk mengusung Ganjar gitu misalkan, untuk simpatisan mengontrol sikap atau perilakunya simpatisan yang simpatisan maniak gitu loh Pak, yang fanatik banget. Simpatisan di luar daripada struktur kita mungkin ada terakomodir ya. Kalau simpatisan lepas berarti dia hanya sekelompok orang yang tidak mengatasnamakan relawan. Satu lagi yang berafiliasi dengan Ganjar dan dia bersimpati terhadap Pak Ganjar itu membentuk satu kelompok dinamakan relawan. Nah, kita tentunya dari PD Perjuangan sangat terbuka terhadap relawan-relawan simpatisan-simpatisan yang berafiliasi dengan Pak Ganjar, yang harus juga berinteraksi, berkomunikasi sebaiknya dengan elemen partai di lingkungannya masing-masing, termasuk di Kabupaten Bogor. Nah, kita juga akan memantau apabila ada yang membuat black campaign yang tentunya harus diawasi dan harus ada tindakan-tindakan hukum dari yang berwajib. Apabila ada black campaign yang sekiranya muncul di Kabupaten Bogor, kita akan antisipasi itu dan bekerja sama dengan kepolisian. Apabila ada black campaign ya, tapi ya kita coba memonitor relawan di Kabupaten Bogor ini cukup banyak,
saya juga cukup banyak dihubungi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan relawan. Ya, saya bilang silahkan saja mendaftarkan sebagai relawan yang ada di Kabupaten Bogor, tentunya dengan struktur, dengan persyaratan yang disampaikan oleh Ketua Relawan Indonesianya, yaitu Pak Ahmad Basarah. Nah, kita juga punya wakilnya kebetulan sering di Bogor, Pak Adian Apitupulu. Nah, itu wakil dari relawan-relawan yang berafiliasi dengan partai yang mendata daripada relawan yang ada di Indonesia. Berarti berbeda ya antara relawan Pak Ganjar dengan yang PDI Perjuangan punya ya? Oh tentunya, ya? Pasti. Jadi saya sebagai ketua partai melarang seluruh struktur yang tercantum di Kabupaten Bogor sampai tingkat anak ranting sekalipun menjadi relawan. Jadi saya tidak mengamini apabila mereka masuk jadi dualisme, satu di struktur, satu di relawan. Saya nggak mau. Jadi kalau struktur ya struktur, karena struktur punya tanggung jawab untuk memenangkan Pak Ganjar secara tersendiri, secara aturan partai. Sedangkan relawan itu kan berarti di luar daripada struktur partai, dia melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya untuk pendukung terhadap calon presiden kami dengan caranya masing-masing yang santun gitu, yang santun atau yang sesuai dengan etika. Nah, kita berbeda. Tapi kan tujuannya sama untuk Pak Ganjar menang. Betul. Kenapa tidak bolehnya? Ada alasan ini nggak? Ya, karena begini, Mbak, karena namanya struktur partai. Kenapa saya larang mereka masuk ke struktur relawan? Mereka sudah punya tugas pokoknya memenangkan Pak Ganjar. Jadi kalau misalnya nanti dia masuk juga di relawan, apa kerjanya dia? Sedangkan kita kan menambah orang-orang baru yang bersimpati terhadap Pak Ganjar. Jadi nggak makin banyak, Bu. Oke, ya itu tadi obrolan kita bersama Pak Bayu Sajoan, mulai dari pileg, pilkada, bahkan tadi sosok pemimpin yang diharapkan pun sudah sempat diutarakan oleh Pak Bayu. Apa aja sih tantangan di Kabupaten Bogor ini, termasuk tadi pendidikan, kemudian infrastruktur, dan satu lagi masalah pengangguran. Itu PR. Mungkin bisa dikatakan PR untuk pemimpin, siapapun pemimpinnya ke depan gitu ya Pak ya. Ada lagi nggak Pak PR-nya selain yang 3 hal itu? Ya banyak lah. Maksudnya yang berhubungan nggak habis ya Pak ya. Pelayanan terhadap publik lah. Itu yang masih kan. Kalau boleh dikasih nilai gitu Pak. Pelayanan Kabupaten Bogor 1-100, Kabupaten Bogor versi Pak Johan masih di angka berapa? 47. 47, nggak ada 50-50 ya? Enggak, karena saya merasakan betul dan bagaimana saya sebagai ketua partai politik ya, yang pada saat datang ke salah satu dinas mengatasnamakan masyarakat, saya lihat nih kepalanya lewat pas lewat saya, mungkin dia nggak melihat saya. Saya tanya, Pak, saya mau ketemu sama Bapak ini. Sebentar Pak, saya disuruh tunggu sejam setengah, hampir 2 jam baru keluar orang itu, guys. Pak, Bapak mah nggak ke kantor dari pagi juga ke Jakarta. Padahal orangnya tadi lewatin saya. Gila nggak itu? Itu saya mengalami langsung, berarti betapa buruknya pelayanan di Kabupaten Bogor. Segitu kepala dinas ya. Betul. Iya. Tahu. Karena kita nelpon pejabat, dia takutnya gimana? Siapapun yang nelpon atau bagaimana atau WA ya balaslah. Entah dia punya memang betul-betul untuk kepentingan rakyat, masyarakat umum, atau nggak mungkin kepentingan pribadi lah. Kalau kepentingan pribadi juga hadapi ya, kalau nggak punya duit ya bilang nggak punya duit kan gitu. Mungkin pejabatnya pada parno kali Pak. Hadapilah semuanya. Oke, itu tadi kita ngobrol-ngobrol singkatnya. Saksikan terus Politiking dengan narasumber lainnya yang pastinya dengan obrolan-obrolan seru dan juga penting mengenai wilayah Bogor dan sekitarnya. Terima kasih, sampai jumpa. Merdeka.